Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana Sanana Gusmau mengatakan, Timor Leste akan mati 10 tahun lagi. Kali ini Gen Miranda TV akan membahas tentang Papua, di mana para pemuda-pemudi Timor Leste sering berkomentar di YouTube saya, dan sambil mereka mengirimkan gambar Papua untuk merdeka atau mengirimkan bendera Papua di kolom komentar saya bahwa Papua merdeka. Saya ingin menyampaikan wawasan, atau saya ingin membuka wawasan pemuda-pemudi Timor Leste, rakyat Timor Leste sampai pemimpin-pemimpin Timor Leste. Kenapa saya membuka wawasan mereka? Karena mereka terkurung dalam kota Dili yang sempit itu. Walaupun kecanggihan sedang dicapai puncak dunia, dan apapun akan kita mengetahuinya. Dan sekali lagi saya ingin membuka wawasan pemuda-pemudi Timor Leste dan pemerintahan Timor Leste yang sering memprovokasi Papua merdeka. Terlebih pemuda-pemudi yang sering berkomen di YouTube saya. Baru-baru ini Presiden Republik Indonesia yang ke-8 Prabowo Subianto mengirimkan tim mencapai 100 tim untuk ke kantor PBB di New York atau Amerika Serikat untuk memastikan apakah masih ada peluang Papua merdeka. Tapi tim ini membawa hasil yang sangat menggembirakan, bahwa di Papua tidak ada peluang untuk Papua merdeka. Di PBB mengatakan Papua telah dinyatakan dekolonisasi. Apa arti dekolonisasi? Dekolonisasi adalah proses di mana koloni-koloni menjadi negara yang merdeka dari negara penjajah. Dekolonisasi dapat terjadi secara bertahap dan damai atau dengan kekerasan. Berikut adalah beberapa contoh dekolonisasi. Dekolonisasi Asia, perkembangan gerakan kemerdekaan di Asia yang menyebabkan hengkangnya kekuatan asing dan terbentuknya negara-negara baru. Filipina merupakan negara pertama yang merdeka dari Spanyol pada tahun 1898, dan Timor Leste merupakan negara terakhir yang merdeka dari Indonesia pada tahun 2002. Dekolonisasi di Amerika. Proses negara-negara di Amerika memperoleh kemerdekaan dari penjajah negara-negara Eropa. Kemerdekaan secara damai mulai menjadi hal yang biasa pada pertengahan kedua abad ke-20. Dekolonisasi juga dapat diartikan sebagai upaya untuk membongkar pengetahuan penjajah dan membangun kesadaran kritis dan kebanggaan atas pengetahuan pribumi. Dan berikut ini adalah dekolonisasi Papua. Makanya para pemuda-pemudi yang sering memprovokasi Papua untuk merdeka, makanya belajar, jangan hanya mengonggong. Dan berikut ini adalah
dekolonisasi untuk Papua. Dekolonisasi adalah upaya untuk membebaskan dari diri penjajah termasuk di Papua. Dekolonisasi adalah upaya untuk membebaskan diri dari penjajahan termasuk Papua. Dekolonisasi pengetahuan merupakan metodologi kritis yang melibatkan kedua belah pihak yang berbeda pandangan hidup. Dekolonisasi merupakan upaya untuk membongkar pengetahuan penjajah dan membangun kesadaran kritis atas pengetahuan pribumi. Dekolonisasi merupakan upaya untuk membebaskan diri dari struktur yang mendominasi. Dekolonisasi dapat tercapai dengan pernataan kemerdekaan, menginterogasi diri dengan kekuasaan penguasa atau negara lain, atau menciptakan status asosiasi bebas free association. Papua Nugini adalah salah satu contoh negara yang pernah mengalami dekolonisasi sebelum merdeka pada September tahun 1975. Papua Nugini merupakan wilayah Australia. Jadi guys, tim yang telah dikirim ke Papua oleh Presiden Republik Indonesia yang ke-8 yaitu Prabowo Subianto. Tim telah menemukan fakta yang benar dan sebenar-benarnya. Tim yang dikirim ke Papua bukanlah alang-alang, bukanlah kaleng-kaleng. Tim yang bermutu sampai di kantor PBB di New York, Amerika Serikat. Mereka mendapatkan dekolonisasi Papua tidak ada. Papua adalah NKRI, NKRI adalah Papua. Mungkin para pemuda-pemudi Timor Leste mengatakan Indonesia menjajah di Papua. Walaupun Indonesia berada di Papua, tapi tidak ada keuntungan yang didapatkan Indonesia di sana. Emas yang tersebar di pegunungan Papua termasuk emas Freeport dikuasai oleh Amerika Serikat dan dikelola oleh Amerika Serikat atas nama Freeport Amerika Serikat. Walaupun pendapatan yang didapatkan oleh Indonesia berupa pajak atau penghasilan, maka penghasilan itu kembali ke wilayah Papua sendiri. Penghasilan yang didapat dari Freeport masuk di kas negara, maka penghasilan itu kembali ke Papua sendiri untuk membangun sekolah, untuk membangun puskesmas, untuk membangun jalan raya, untuk membangun infrastruktur, dan untuk membangun sekolah-sekolah, untuk memberi makan kepada para anak-anak Papua. Mau tahu, apakah Anda ingin mengetahui berapa sih pemasukan Freeport untuk Indonesia? Dan berapa sih dana yang dibawa dari Jakarta ke Papua? Dana yang masuk dari Freeport Papua sebagai pajak masuk kas negara adalah 11 triliun. 11 triliun ini kemudian pusat atau Indonesia sendiri menambahkan 11 triliun lagi menjadi 22 triliun, dan 22 triliun ini dikirim ke Papua. Dana yang 11 triliun ini tidak membangun daerah-daerah lain, dan ditambah lagi dana yang 11 triliun dari pemerintah pusat tidak membangun daerah-daerah lain, tapi dikirim kembali ke Papua untuk pembangunan Papua. Tapi yang
memegang kebijaksanaan di Papua pada waktu itu mereka adalah korup, termasuk gubernur yang baru-baru ditangkap paksa oleh KPK dan dibawa ke Jakarta hingga beliau wafat, yaitu Lukas NMB. Lukas NMB menyalahgunakan dana-dana yang telah masuk ke wilayah Papua. Lukas NMB menggunakan dana yang dikirim dari pusat, dana yang didapatkan dari Freeport. Mereka, Lukas NMB dan sekutunya, mereka menggunakan berfoya-foya, bermain judi, berdansa-dansa di luar negeri. Sedangkan sebenarnya dana itu untuk digunakan kepada rakyat Papua sendiri. Di Papua kini telah damai, walaupun OPM, Organisasi Papua Merdeka, masih ada. Itu adalah kerikil-kerikil kecil yang bertebaran di hutan-hutan belantara Papua yang hanya mengganggu keamanan Papua itu sendiri. Papua sudah dikolonisasi kepada Indonesia. Tidak ada pintu terbuka kepada Papua merdeka sampai kiamat. Karena Papua adalah Indonesia, Indonesia adalah Papua sendiri. Maka kalau Anda ingin berkomen dengan Papua, maka belajarlah. Belajar, 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 dan belajar. Karena Anda hanya mengurus negara Anda tidak becus, apalagi mengurus negara-negara lain. IQ rata-rata orang Timor Leste dengan IQ Provinsi NTT lebih tinggi IQ-nya masyarakat NTT daripada IQ-nya orang Timor Leste dan pemuda-pemudi Timor Leste. Maka dari itu, jangan beranggapan bahwa Papua itu merdeka. Jangan beranggapan Indonesia menjajah di Papua. Apa arti jajah? Kalau menjajah berarti akan mengambil harta benda yang tersimpan di Papua untuk membangun daerah-daerah lain. Tapi Indonesia bukanlah penjajah. Indonesia adalah Papua Nugini pun demikian. Indonesia adalah Papua Nugini. Indonesia adalah Papua, Papua adalah Indonesia. Mungkin Anda sudah mengetahui negara Vanuatu yang kecil seperti kerikil dulu berteriak mau merdekakan Papua atau mau ingin Papua lepas dari Indonesia. Tapi sekarang Vanuatu berlutut di depan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kenapa? Karena baru-baru ini ada musibah yang menerpa Vanuatu. Negara manakah yang pertama kali membantu Vanuatu? Yaitu negara Indonesia yang pertama kali membantu Vanuatu. Sekarang Vanuatu sudah berlutut di depan Prabowo Subianto. Papua Nugini pun demikian, berlutut di depan Prabowo Subianto, tidak mengganggu NKRI. Itu adalah kesepakatan. Apabila sampai Papua Nugini membantu OPM, maka TNI akan kirimkan satu pasukan saja. Papua Nugini akan porandah.
Karena kekuatan satu pasukan Indonesia, kekuatan satu pasukan Kopassus setara dengan 1000 pasukan di luar negeri. Karena janganlah engkau mengganggu Indonesia. Sedangkan mahasiswa-mahasiswa yang berada di Indonesia dari Timor Leste, mereka diberikan beasiswa untuk sekolah di sini. Ada kabar yang saya dengar bahwa ada mahasiswa dari Timor Leste sekolah di Surabaya. Mereka tidak mau mengatakan atau mereka dipanggil, tidak mau panggilan biasa, tapi mereka mau mengatakan mereka sebagai turis atau warga asing. Maka berpikirlah 1000 kali untuk mengganggu Indonesia. Karena Papua sudah dekolonisasi terhadap Indonesia sejak tahun 1963. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.